Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom kepada kita semua yang setia mendengar renungan harian pada hari ini, hari Rabu tanggal 23 Desember 2020. Tertulis satu ayat dari kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa dalam ayat renungan ini ditekankan Tuhan mengasihi Israel dengan kasih yang kekal? Kenapa dengan kasih yang kekal? Ini pasti mempengaruhi pemahaman kita dalam dinamika kasih tersebut setiap hari, atau mempengaruhi, mengkomentari praktek kasih di antara sesama kita manusia. Kalau Tuhan mengasihi dengan kasih yang sifatnya kekal, berarti hal ini mengoreksi dan mengkritik kasih kita yang punya keterbatasan. Karena kasih kita manusia beraneka ragam. Kasih kita yang dapat dibatalkan satu ketika, atau dengan alasan-alasan tertentu sesuai dengan pemahaman kita sendiri. Kasih itu bisa batal. Kasih kita dapat ditunda atau dibatasi. Atau bahkan kasih kita ada yang diskriminatif, pandang bulu. Atau kasih kita juga sesuai dengan kondisi atau keadaan. Bapak, Ibu, Saudara, kenapa kasih itu kekal di sini? Kalau Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 13, kasih Allah itu paham segala sesuatu. Kasih itu besar. Kasih itu tidak berkesudahan. Dan kasih Tuhan itu sempurna adanya. Itulah sifat-sifat daripada kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa dikatakan Tuhan mengasihi Israel dengan kasih yang kekal? Karena kasih Tuhan tidak berkesudahan. Seperti kasih kita manusia, ada waktu kesudahannya. Karena kasih Tuhan itu sangat besar. Tidak pernah dibatasi oleh apapun. Karena secara historis, kasih kekal itu menyelamatkan bangsa Israel. Membebaskan dan mengubah kehidupan mereka sendiri. Kasih kekal itu tidak bisa lagi dibatalkan oleh pelanggaran-pelanggaran. Sekalipun Israel masih membuat pelanggaran-pelanggaran dalam hidupnya, itu tidak bisa mempengaruhi kasih kekal daripada Tuhan Allah. Seperti pada sejarah Israel dahulu. Bahkan kasih kekal itu memuat janji yang pasti. Tentu di dalam nama anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan tidak seorang pun kita yang dapat memberi kasih yang sifatnya kekal. Dan tak seorang pun dapat mengasihi seperti kasih Bapa di sorga. Tidak ada duanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka dalam dinamika hidup sehari-hari ditekankan kasih Allah di sini. Bisa saja apa yang terjadi dalam hidup kita, umpamanya kepahitan, kesulitan, penderitaan, penyakit,
sangat gampang menjadi alasan kita tidak dikasihi Tuhan. Dalam dinamika hidup pengalaman kita, atau katakan gangguan-gangguan kehidupan itu, sering kita peralaskan, mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Itu contohnya. Sering mengalami sesuatu yang sifatnya dapat mengganggu pikiran, mengganggu hidup kita, maka dengan cepat kita mengatakan kasih Tuhan itu sudah jauh dan tidak kekal lagi. Sering pengalaman hidup yang kita jalani menjadi indikator kasih Allah kepada kita. Padahal tidak, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tidak ada hal yang mengganggu Allah mengasihi. Karena kasihnya kekal selama-lamanya. Itulah membuktikan bahwa kita sampai sekarang hidup. Bahwa kita sampai sekarang kuat dan diberkati Tuhan. Karena kasih Allah itu kekal selama-lamanya. Kenapa kekal? Karena Allah hidup selama-lamanya. Inilah yang perlu kita sikapi dalam hidup ini. Bahwa Tuhan sering mengasihi kita, tidak kita tahu. Bahwa Tuhan sering memberkati kita, tidak kita tahu. Tuhan sering menyertai dan melawat kehidupan kita, tidak kita tahu. Maka kasih Allah itu kekal dan tidak dibatasi oleh apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sekecil atau sebesar apapun, itu tidak menjadi alasan kita mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Setiap hari, setiap kita berpikir dimanapun kita berada, kasih Allah itu tetap ada. Dan kasih Tuhan Yesus Kristus itu kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan harian dari firman-Mu yang mengarahkan hidup kami untuk tetap menghayati kasih yang kekal, yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan ke dunia ini dalam konteks Advent Natal ini adalah menunjukkan bahwa kasih-Mu kekal selama-lamanya. Mengasihi kami, menebus kami dari dosa-dosa kami. Hanya kasih kami kadangkala terbatas oleh sesuatu yang mungkin kami ukur menjadi hal yang penting mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi kami. Sering pengalaman hidup kami menjadi indikator Tuhan mengasihi kami atau Tuhan tidak mengasihi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah firman ini dapat menjadi suluh yang tetap menyala di depan kami, agar kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang kekal itu. Berkati kami dalam pekerjaan sehari-hari. Kuatkan kami. Kami puji Tuhan karena kami tetap sehat, kuat, terhindar dari klaster COVID-19 yang sedang marak sampai dengan sekarang. Tuhan tetap mengasihi kami agar kami dapat selalu menjaga diri dengan protokol kesehatan penyebaran COVID-19 ini. Berkati semua anggota jemaat dan majelis jemaat yang bekerja hari ini melayani apapun pekerjaan kami. Tuhan memberkati kami. Firman-Mu menjadi dasar yang teguh dalam melakukan semuanya itu. Ampuni kami dari dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.